Haleluya, senang kembali berjumpa dengan saudara dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat semuanya, sekalipun kita seluruh dunia sedang mengalami pandemik 19. Kasih karunia Tuhan saya percaya selalu setia bagi kita semua. Nah, kali ini saudara kasih Tuhan, saya rindu bagi sebuah kebenaran firman Tuhan, membahas sebuah tema mengenai apakah setan, jin, atau sebangsanya bisa dilihat. Nah, kita sering mendengar saudara kasih Tuhan, ada kesaksian-kesaksian orang yang melihat jin, penampakan gondrowo, penampakan tuyul, dan sebagainya. Demikian juga saudara, paranormal, para dukun, dan sebagainya, orang-orang yang merasa bisa dapat melihat saudara kasih Tuhan gambaran-gambaran wujud daripada setan, jin, dan sejenisnya. Nah, bagaimana kebenaran firman Tuhan mengenai ini saudara kasih? Saudara, Alkitab memang tidak mengatakan bahwa setan, jin, gondrowo, dan sebagainya itu bisa atau tidak bisa dilihat oleh mata jasmani manusia. Alkitab memang tidak mengatakan bisa, saudara, atau tidak bisa. Tetapi, saudara kasih Tuhan, saya mempelajari bahwa kebenarannya, saya melihat, kita ingat, saudara, sepanjang saya mempelajari sepanjang firman Alkitab, sudah mulai dari manusia di Taman Eden sampai pada kitab Wahyu, saudara kasih Tuhan, tidak ada peristiwa manusia benar-benar dapat melihat setan, jin, gondro, atau sejenisnya, saudara kasih Tuhan. Nah, ingat satu peristiwa yang terjadi di Taman Eden, yaitu setan menunjukkan dirinya kepada Adam dan Hawa tidak dalam wujudnya yang asli, tetapi dia perlu media, saudara, yaitu memasuki ular. Sehingga ular itulah yang menampakkan diri kepada Hawa dan Adam, sehingga terjadi dialog. Tapi Hawa sendiri atau Adam sendiri tidak melihat wujud iblis yang secara nyata, saudara. Pertanyaannya, kenapa iblis perlu menggunakan media ular untuk dia dapat berkomunikasi dengan Hawa? Jawabannya karena iblis tidak bisa dilihat jasmani oleh mata jasmani Hawa maupun Adam. Nah, dari sini saudara, saya menyimpulkan bahwa setan tidak dapat dilihat oleh mata jasmani manusia. Jin dan sebagainya tidak dapat dilihat oleh mata jasmani manusia, karena mereka berbeda alam dengan kita, saudara kasih Tuhan. Tapi dapatkah manusia itu merasakan kehadirannya? Kita bisa dapat merasakan kehadirannya. Saya sendiri, saudara kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan, punya karunia untuk merasakan keberadaannya, saudara. Saya bisa merasakan di mana dan di mana, tapi saya tidak pernah melihat. Saya punya banyak pengalaman melayani. Saya percaya panggilan pelayanan saya seperti dikhususkan dalam hal-hal yang orang-orang yang kena kuasa kegelapan, orang-orang yang kesurupan, saudara, yang hal-hal yang demikian, saudara kasih Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan saya tidak pernah dapat melihat ke wujud dari keberadaannya. Nah, saudara, demikian di sepanjang Alkitab yang saya pelajari, saudara kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat keberadaannya. Ini kebenarannya. Saudara kasih dalam nama Yesus, hati-hati dengan kebohongan, hati-hati dengan orang-orang yang mengaku, saudara kasih Tuhan, dapat melihat wujud setan, wujud jin, wujud gondrowo, dan sebagainya. Mereka, saudara, ingat firman Tuhan mengatakan iblis adalah bapa para penipu. Nah, saudara, dukun, paranormal, dan sebagainya, mereka adalah anak-anak iblis, anak-anak setan, anak-anak jin, anak-anak kuasa kegelapan. Nah, kalau bapaknya saja
yaitu setan. Alkitab mengatakan adalah bapa para penipu. Maka anak-anaknya pasti penipu, saudara kasih Tuhan. Itu kebenarannya. Jangan dipercayai, saudara kasih Tuhan. Nah sekarang saudara kasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah jin, ketika di Taman Eden, jin memakai media binatang. Dia memakai kebetulan ular pada waktu itu. Maka setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia, saudara kasih Tuhan, dapat dimasuki oleh kuasa setan, saudara kasih Tuhan. Dia masuk dan dia menguasai tubuh manusia. Kenapa setan menggunakan media manusia, saudara kasih Tuhan? Karena dengan cara demikian dia dapat berinteraksi dengan manusia, saudara kasih Tuhan. Tetapi sekali lagi, tidak seorang pun yang dapat melihat wujud bentuk daripada setan, daripada jin, daripada Gundrowo itu sendiri, saudara kasih Tuhan. Nah, saya ingin sedikit saudara juga menyampaikan bahwa kalau setan, kalau jin, kalau kuasa kegelapan dapat memasuki tubuh manusia, saudara, saya mau mengatakan karena tubuh orang yang dimasuki itu karena tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara, pada saat itu Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu. Jika engkau sungguh menaruh kepercayaanmu pada Kristus, hati dan pikiranmu, saudara kasih Tuhan, mengimani Kristus Yesus Tuhan, engkau menjadi orang percaya yang sejati. Saya percaya, saudara, karena di dalam diri setiap orang percaya yang sejati pada Kristus, di dalam rohnya sudah, dalam tubuhnya sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Maka setan, maka jin, maka apapun jenisnya, saudara, tidak akan dapat masuk dalam tubuh daripada orang-orang percaya ini, saudara kasih Tuhan. Karena itu, saudara kasih Tuhan, tetaplah sebagai orang percaya yang sejati. Jadilah sebagai orang percaya yang sejati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.